Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada malam yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan ta'lim kita pada tema yang berjudul wasiat dalam menjaga dan mengobati hati. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perkara yang kita bahas lebih dari perkara fikih. Perkara yang kita bahas adalah perkara hati. Perkara fikih di dalamnya banyak ijtihad di antara para ulama, banyak khilaf. Berbeda dengan perkara iman dan hati. Apabila kita berbicara perkara fikih, contohnya mencuci kedua tangan ketika hendak berwudu setelah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza stayqadha ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bangun, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil yadayhi sab'an, maka hendaklah dia mencuci, falyaghsil yadayhi thalathan, maka hendaklah dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali, qabla an yudkhila yadahu fil ina, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang dia gunakan untuk berwudu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna ahadakum, karena kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadri aina batat yadu, tidak mengetahui apa yang terjadi dengan tangannya ketika dia tidur di waktu malam. Berdasarkan hadis ini para ulama khilaf. Jumhur ulama mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i berpendapat mencuci tangan setelah bangun tidur itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan mustahab, mirip-mirip derajatnya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad berpendapat berbeda. Imam Ahmad berpendapat mencuci tangan ketika bangun tidur, terlebih tidur malam, hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam ayat ini, falyaghsil, maka cucilah tangannya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya para ulama dalam memahami satu hadis terkadang mereka berbeda pendapat. Akan tetapi dalam masalah iman, masalah hati tentu berbeda, tidak bisa disamakan dengan masalah fikih. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Utsman bin Affan mencontohkan bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anna Utsmana da'a bi wudu', Utsman bin Affan meminta diambilkan air wudu. Al-wudu dalam bahasa Arab artinya air yang digunakan untuk berwudu. Adapun al-wudu artinya perbuatan wudu. Berbeda harokat, maknanya beda. Wudu dan wudu. Wudu harokat huruf wawnya fathah. Artinya al-ma' alladhi yutawadda'u bih, air yang digunakan untuk berwudu. Dalam syariat disebut dengan wudu. Sedangkan wudu adalah perbuatan-perbuatan seseorang yang dia kerjakan ketika dia berwudu. Namanya al-wudu.
Dalam hadis ini, Utsman meminta dia ambilkan air wudu. Ketika sudah datang air wudu dalam sebuah bejana, Utsman mengangkat bejana tadi, fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghassalahuma 3 marratin. Ia curahkan air yang ada di dalam bejana ke kedua telapak tangannya, kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Setelah dia mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, thumma adkhala yaminahu fil ina. Dia masukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Kemudian dia ciduk air, thumma tamatmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian dia berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ulama dalam memahami hadis ini berbeda pendapat. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, berdasarkan hadis ini berkumur-kumur sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Al-Imam Malik berpendapat mustahab. Karena menurut Imam Malik, kumur-kumur itu minal mukammilat, penyempurna wudu. Al-Imam Asy-Syafi'i juga demikian berpendapat sunnah muakkadah. Tapi ketika Imam Ahmad berupaya untuk mendudukkan hadis ini, beliau mengatakan berkumur-kumur wajib. Beliau menyelisihi pendapat ulama yang lain. Karena beliau memiliki hujjah. Perbuatan yang senantiasa dilakukan Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya wajib. Adapun Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, mereka berpendapat yang lain. Bahwasanya ayat wudu dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian menegakkan salat, ini hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Jumhur ulama berpendapat ayat ini segala sesuatu yang terkandung di dalamnya itulah yang diwajibkan dalam wudu. Berarti yang diwajibkan dalam wudu hanya wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ini mayoritas para ulama berpendapat demikian. Oleh karena itu mazhab Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mereka berlandaskan dari ayat ini, selain dari apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maka hukumnya sunnah. Bisa sunnah muakkadah, bisa mustahab. Namun Imam Ahmad lebih jeli. Kenapa Imam Ahmad lebih jeli? Karena beliau melihat satu sisi yang lain, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manhaj dan metode dalam menafsirkan Al-Quran yang difahami oleh Al-Imam Ahmad dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam mazhab Al-Imam Ahmad, berkumur-kumur itu wajib. Kalau seseorang tidak berkumur-kumur ketika dia berwudu, tidak sah wudunya. Karena berkumur-kumur tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan al-istinsyaq wal istinthar, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Bahkan Al-Imam Ibn Qudamah membawakan dalil dalam kitabnya Al-Mughni akan wajibnya al-istinsyaq wal istinthar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian ketika beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Dihirup. Kecuali kalian sedang berpuasa. Berarti ketika sedang berpuasa tetap diperintahkan, tapi hanya secukupnya. Ini mazhab Imam Ahmad dalam memandang hadis, berupaya mengkolaborasikan antara ayat dan hadis. Oleh karena itu,
perkara yang kita bahas bukan perkara fikih. Di dalam perkara fikih kita diperintahkan untuk berlapang dada. Apabila ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, selagi pendapatnya merupakan pendapat yang bersumber dari ulama salafus saleh, maka kita berlapang dada. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, qauli shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya benar namun bisa jadi salah. Wa qaulu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Dan pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Ini kaidah dalam fikih. Akan tapi dalam urusan iman tidak. Dalam urusan iman, surga itu sudah ada sebelum manusia masuk ke dalam surga. Neraka sudah ada sebelum manusia dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu saat ini surga dan neraka sudah ada. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Yang telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti surga itu sudah ada, walaupun penghuninya belum ada. Ada sebagian orang yang mengatakan surga saat ini belum ada. Katanya kalau surga telah diciptakan oleh Allah, berarti itu tabzir. Ini pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu perkara iman, perkara manhaj, perkara hati tidak seperti perkara fikih. Perkara fikih banyak khilaf di dalamnya yang kita diperintahkan untuk berlapang dada. Akan tetapi perkara iman berbeda. Ada sebuah kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Suatu hari Ja'ad bin Dirham ditangkap oleh seorang khalifah Bani Umayyah pada tahun 118 Hijriyah. Ditangkap oleh seorang khalifah pada saat itu dan dieksekusi oleh seorang gubernur. Ketika sang gubernur mengeksekusinya, dia berkhutbah dulu, khutbah Idul Adha. Dia berkata, "Ya ayuhan nas, dhahu, wahai manusia sekalian, wahai kaum muslimin, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad ibni Dirham. Karena sesungguhnya pada hari ini aku akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham." Bayangkan. Kenapa Ja'ad bin Dirham dihukum mati? Karena dia menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sang gubernur mengatakan, karena Ja'ad bin Dirham mengingkari annallaha kallama Musa taklima. Dia mengingkari Allah telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat al-kalam. Oleh karena itu Al-Quranul Karim, Quran yang kita baca saat ini, kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keyakinan yang menyelisihi ahlu sunnah. Seperti Jahmiyah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Kata mereka, Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, dari Allah kepada malaikat Jibril, bila kalamin wala sautin wala harfin. Tidak ada suara, tidak ada bahasa, tidak ada huruf. Allah berfirman kepada malaikat Jibril dengan sesuatu yang difahami oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menerjemahkannya kepada Rasulullah dalam bahasa Arab. Ini pemahaman yang menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, dari Allah kepada malaikat Jibril turun dalam bahasa Arab, bisautin wa hurfin, dengan suara dan dengan huruf. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sebagaimana yang malaikat Jibril dengar dari Allah. Alif lam ra,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, Alif Lam Ra. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa kiasan, bukan dalam bahasa isyarat yang difahami oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mentransfernya dan menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Ini menyimpang. Dalam surat Yusuf Allah menjelaskan, kami mewahyukan dan menurunkan Al-Quran Arabiyah dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril, bisautin wa harfin, dengan suara dan dengan huruf. Akan tetapi nggak boleh kita tanya gimana suaranya. Yang jelas, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaliqu bi jalali, sesuai dengan keagungan Allah. Ini kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Sifat kalam, sifat melihat, ar-ru'yah, al-basir, sifat Allah as-sami', mendengar. Bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, yaliqu bi jalali, sesuai dengan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni a'tih. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Hadis ini disyarah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Disyarah oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulum. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan tentang sifat tingginya Allah dalam kitab beliau Fathul Bari. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, amirruha kama ja'at, fahami sebagaimana teksnya datang, bila kaif, tapi jangan ditanya gimana sih. Karena nama dan sifat Allah tidak bisa dianalogikan dengan nama dan sifat makhluk. Ini kaidah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apabila kaidah ini telah meresap dalam hati kita, kita tidak akan ragu akan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah menjelaskan di antara sifat Allah, ya'jibullah an ra'il ghanam. Allah ta'jub terhadap seorang penggembala kambing. Allah memiliki sifat ta'jub. Tapi sifat ta'jubnya Allah tidak serupa dengan ta'jubnya makhluk. Ini kaidahnya. Bagaimana ta'jubnya Allah? Yaliqu bi jalali, sesuai dengan keagungan Allah. Ini adalah kaidah yang harus kita yakini dalam sanubari kita sebagai seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Pada malam yang mulia kali ini kita akan membahas bab yang kedua dari tema yang mulia ini, yakni anwa'ul qulub, jenis-jenis hati. Ya, yang perlu kita fahami di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan banyak macam hati yang mungkin selama ini kita tidak ketahui. Ternyata hati manusia itu bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan beberapa jenis hati. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai 89 tentang salah satu jenis hati yang Allah namakan dengan qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak, harta benda dan anak keturunan la yanfa, tidak bisa memberikan pertolongan. Camkan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Harta yang kita miliki saat ini, rumah, mobil mewah, motor gede, tabungan miliaran, keturunan mungkin pejabat, polisi, tentara, la yanfa, tidak dapat memberikan pertolongan. Oleh karena itu jangan sombong. Mungkin kita di dunia bisa menyombongkan diri kita. Ayah saya presiden, ayah saya gubernur, saya jadi wali kota, jadi bupati. Itu di dunia. Nasab bisa menolong, orang dalam bisa menolong. Di yaumil akhir tidak ada orang dalam. Yang ada hanya satu hal, qalbun salim. Itulah yang bisa menyelamatkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, harta dan keturunan la yanfa, tidak bisa menolong seseorang. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Apa yang dimaksud dengan hati yang salim? Mujahid, salah seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan al-qalbus salim huwa alladhi la syirkun fi, hati yang tidak menyekutukan Allah. Ini menurut definisi dari Mujahid. Hatinya benar-benar mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Jadi kalau dia memberi itu karena Allah, bukan karena agar manusia memilih dia jadi pemimpin atau jadi wakil rakyat atau dipuji atau dihargai. Tidak. Amalannya hanya karena Allah Jalla Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, beliau membawakan banyak definisi tentang apa itu qalbun salim. Di antara definisi yang beliau bawakan, beliau berkata, al-qalbus salim huwa alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah. Hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah. Berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, syahwat itu ada yang menyelisihi perintah Allah dan ada yang sesuai dengan perintah Allah. Syahwat yang terpuji adalah syahwat yang diletakkan pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ketika syahwat tadi diletakkan pada yang dihalalkan oleh Allah, maka dia terpuji. Akan tetapi ketika syahwat tadi diletakkan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia menjadi syahwat yang tercela. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus berhati-hati. Tidak setiap sesuatu yang dihalalkan dia bisa menjadi halal 100%. Bisa jadi dia menjadi haram apabila kita berlebih-lebihan di dalam apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang berlebih-lebihan maka dia akan merusak. Ya. Berlebih-lebihan dalam urusan pakaian akan merusak seseorang. Berlebih-lebihan dalam urusan minum akan merusak seseorang, akan menggiring dirinya kepada yang diharamkan oleh Allah. Berlebih-lebihan dalam urusan minum akan merusak seseorang, akan menggiringnya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan ada satu yang manusia lupa, atau bahkan manusia tidak mengetahui, berlebih-lebihan dalam urusan ibadah. Itu juga tidak boleh. Allah mengingatkan ahlul kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Berarti berlebih-lebihan dalam perkara yang dihalalkan, apalagi perkara yang diperintahkan, itu nggak boleh. Yang diperintahkan oleh Allah adalah al-mutawasit, pertengahan. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah, umatnya Nabi Muhammad adalah orang yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan siapa itu umat Nabi Muhammad. Dan kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan di sini menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi ghulu, mereka berlebih-lebihan dalam urusan agama.
Orang Nasrani jaf, mereka menyepelekan perkara ibadah, perkara agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kedua penyakit ini telah terjadi pada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Al-ghulu wal jafa, berlebih-lebihan dan menyepelekan syariat. Oleh karena itu, kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, pertengahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, bahwasanya suatu hari Rasulullah khattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Kata para sahabat, suatu hari Rasulullah menggaris garis lurus. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan. Kemudian di samping kanan dan kiri garis lurus tadi, Rasul membuat garis-garis. Subhanallah. Kemudian Rasul bersabda, "Hadza, sesungguhnya garis yang lurus ini, ya, sabili, jalan. Dan garis-garis yang ada di kanan dan di kiri, alaiha syaitan, jalan yang menyimpang, yang di setiap jalan tadi ada syaitan, yad'u ilaihi, yang mengajak kepada jalan tersebut." Berarti jalan yang menyimpang itu banyak. Jalan yang benar cuma satu. Jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam perkara ibadah kita nggak boleh berlebih-lebihan. Perkara ibadah ada standarnya. Di mana standarnya? Seperti apa standarisasinya? Telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Apabila kita meninggalkan kedua hal ini, kita akan celaka. Para ulama mengatakan Al-Quran dan sunnah Nabi, yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasafinatin Nuh, seperti bahteranya Nabi Nuh. Yang naik di atasnya selamat, yang tertinggal halak. Tidak sempat naik perahu Nabi Nuh, dia binasa. Seperti itulah kita di zaman ini. Tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan binasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan definisi Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau kemudian mengatakan, wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabara. Hati yang salim itu adalah hati yang selamat dari syubhat yang bertentangan dengan firman dan sunnah Rasul, firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hatinya tidak ada syubhat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa selamat dari syubhat yang menghantui diri kita? Dengan belajar, dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu akan menerangi hati seorang hamba. Para sahabat mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi munkaran. Celakalah orang yang tidak memiliki hati, yang dengan hati tersebut dia bisa membedakan mana yang mungkar dan mana yang hak. Bagaimana hati kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang mungkar? Dengan belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri qalbul salim, hati yang salim? Para ulama mengatakan, di antara ciri-ciri qalbun salim yang pertama, mumtali'un bil iman. Hati tadi dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun imannya benar, rukun Islamnya benar. Ini di antara ciri-ciri qalbun salim, dipenuhi dengan iman. Yang kedua, mutawadhi'un lillah. Hatinya tunduk, taat dan menghinakan diri di hadapan Allah. Tidak seperti iblis. Kenapa iblis kufur? Karena dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan sesosok manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan telah aku tiupkan ke dalamnya ruh di antara ruh-ruh yang aku ciptakan, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kalian kepadanya.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat seluruhnya bersujud kepada Adam. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara. Apa penyebabnya nggak mau sujud? Allah sebutkan. Aba wastakbara. Karena dia enggan dan menyombongkan diri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kesombongan akan menuntun seseorang kepada kekufuran. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antara ciri-ciri hati yang salim yang ketiga, khalin minal kibri wal hiqdi. Hati tadi bersih dari penyakit sombong dan hasad dengki. Bersih. Oleh karena itu kalau di dalam hati kita masih ada kesombongan, khawatirlah akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengingatkan tentang penyakit yang berbahaya ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Tidak masuk surga. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Bukan makhluk. Kalau yang ngomong makhluk bisa salah, bisa benar. Contoh misalnya, Rasulullah SAW, beliau ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fi sadri, di dada. Akan tetapi Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya meletakkan tangan itu bukan di dada, tapi tahta surrati, di bawah pusar. Dari mana dalil Imam Abu Hanifah? Di antara dalilnya ternyata af'alu ahlil Kufah, perbuatan penduduk Kufah. Dan perkataan sebagian ulama tabi'in. Sebagian ulama tabi'in mengatakan meletakkan tangan di bawah pusar aqrabu ila tawaddu'i, lebih dekat kepada sifat tawaddu. Ini kan perasaan. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum yang qat'i. Landasan hukum yang qat'i, yang rajih fi sadr. Tidak. Ini cara beragama karena dalilnya jelas. Kalau kita membaca kitab Al-Mughni dengan jelas, Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan dalil-dalil tentang rajihnya pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika bersedekap itu di mana? Di dada. Akan tetapi ketika kita merujuk pendapat Imam Malik mengatakan bahwasanya yang rajih itu tangannya irsalul aidain. Tangannya dijulurkan, tidak disedekapkan. Kenapa? Karena Imam Malik berpendapat hadis bersedekap dhaif. Ini lain lagi. Imam Malik berdasarkan kesahihan hadis. Ya. Oleh karena itu ini permasalahan fikih. Ketika Imam Malik melihat hadisnya tidak sahih, berarti itu pendapat beliau sesuai dengan penelitian beliau. Ini dalam mazhab Imam Malik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berbeda ketika kita berbicara perkara iman, perkara akidah, perkara hati. Oleh karena itu, di antara ciri-ciri hati yang salim, yang terakhir kata para ulama, khalin minal kibri wal hiqd. Tidak ada di dalamnya kesombongan, dengki. Karena kedua penyakit ini adalah penyakitnya iblis. Kenapa iblis menjadi kufur? Padahal sebelumnya dia adalah hamba Allah yang beriman. Karena al-kibru wal-hiqdu. Karena sombong, iri dan dengki. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis hati yang kedua kata para ulama, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Berarti ada hati yang salim, yang baik, yang sehat, yang hidup. Kemudian ada al-qalbul mayyit, hati yang mati. Dari mana kita bisa mengatakan bahwasanya ada hati yang disebut dengan hati yang mati? Allah menyebutkan sendiri dalam Al-Quran, dalam surat Fatir, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya wal amwat." Dan tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati. Apa maksud ayat ini? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan la yastawil ahya wa ma yastawil ahya wal amwat, tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati,
Berkata Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan yang hidup di sini adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kenapa mereka di sisi Allah dikatakan dengan hidup? Karena li'anna qulubuhum, dikarenakan hati mereka hidup dengan keimanan. Jadi kenapa orang-orang yang beriman di sisi Allah hidup? Karena mereka punya hati yang diisi dengan keimanan, sehingga hatinya hidup. Ketika hatinya hidup, maka di sisi Allah mereka adalah makhluk yang hidup. Adapun kata Al-Imam Al-Baghawi, wal amwat, tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati. Yang mati di sini kata Al-Imam Al-Baghawi, al-kafirun, orang-orang kafir. Kenapa di sisi Allah mereka dianggap mati? Karena hati mereka, qulubuhum matat bil kufri. Hati mereka mati dengan kekufuran, maka di sisi Allah mereka seolah-olah mati. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, ya, al-qalbu al-mayyit, hati yang mati itu alladzi la hayata fi, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ba'idun 'anil imani billah, jauh dari iman kepada Allah. Ini hati yang mati. Jauh dari iman. Wala ya'rifu ma'rufan, dia tidak bisa mengetahui mana yang baik. Wala yunkiru munkaran, dan dia tidak bisa mengingkari kemungkaran. Oleh karena itu, kenapa kita melihat ada orang muslim tapi dia malah mengingkari syariat Allah. Dia mengatakan dia muslim, KTP-nya Islam. Banyak kita lihat sekarang di YouTube, mencela Al-Quran, mencela hijab, mencela salat, mencela siyam, mencela rukun iman, mencela rukun Islam. Nauzubillah min dzalik. Padahal dia mengakui dirinya muslim karena dia tidak memiliki hati yang dengannya dia bisa mengetahui yang ma'ruf dan yang dengannya dia bisa mengingkari yang munkar. Ini penyebabnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena hatinya mati. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, apa penyebab matinya hati? Apa sebab-sebab yang menjadikan hati seseorang mati? Kita harus tahu, Bapak dan Ibu. Jangan kita hanya tahu ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Tapi kita nggak tahu apa penyebabnya. Di antara yang menyebabkan matinya hati, al-ghaflatu an zikrillah, lalai dari mengingat Allah. Ini penyebabnya. Dunia dan dunia. Pagi, subuh udah berangkat kerja. Sampai malam. Pulang ke rumah nonton HP, buka YouTube, tidur jam 2 malam, bangun tidak sholat subuh, dunia dan dunia. Subhanallah. Yang dia kejar hanya dunia. Kata para ulama, al-ghaflatu an zikrillah tumitul qulub. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan matinya hati. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan kelalaian. Yang kedua kata para ulama, al-israru 'ala dzunub, terus-menerus bermaksiat. Oleh karena itu semakin banyak seseorang bermaksiat, hatinya akan semakin tertutupi dari cahaya kebenaran. Rasulullah mengingatkan kita, idza aznabal 'abd, apabila seseorang hamba bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan dititikkan di hatinya noda hitam. Semakin banyak dia bermaksiat, semakin banyak noda hitam tadi, sehingga menghalangi antara sanubarinya dengan cahaya iman, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Oleh karena itu semakin banyak seseorang bermaksiat, akan semakin jauh dia dari Islam, dari iman, dan akan mati hatinya. Ini bahayanya maksiat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang ketiga kata para ulama, hal yang menyebabkan matinya hati, ittiba'ul hawa wasyahawat, mengikuti hawa nafsu dan syahwat tanpa meletakkannya pada rel yang telah dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap syahwat yang menyimpang dari apa yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan mematikan hati. Syahwat berhubungan badan.
Apabila seseorang berhubungan badan di luar dari apa yang dihalalkan oleh Allah, dia terus-menerus melakukannya, akan mati hatinya. Makan, apabila seseorang makan dengan yang diharamkan oleh Allah, akan mati hatinya. Atau mendapatkan yang dia makan melalui cara yang diharamkan oleh Allah, maka akan mati hatinya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ini peringatan keras dari Allah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut mereka bara api. Orang-orang yang terus makan harta haram sehingga hatinya menghitam, dibacakan ayat ini selalu aja dia. Karena apa? Udah mati hatinya. Orang-orang yang memakan harta anak yatim buat pengumuman, seolah-olah dia pengelola harta anak yatim. Mungkin ada anak yatimnya dapat 1 miliar, yang dikasih ke anak yatim mungkin cuma 10 juta. Ya, 990 jutanya dia telan. Siap-siap menghadapi ancaman tadi. Oleh karena itu orang-orang yang mengelola harta anak yatim ada adabnya. Enggak boleh dia dengan semena-mena memakan harta tadi. Allah memberikan aturan. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Apabila seseorang mengayomi anak yatim, dia membuka sedekah untuk mengayomi anak yatim, dan dia fakir ternyata, mungkin ada orang dia memelihara anak yatim tapi dia juga fakir. Apakah boleh dia memakan harta tadi? Dalam surah An-Nisa Allah katakan falyakul bil ma'ruf. Boleh dia ambil tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, secukupnya. Bukan berarti dia mengelola harta anak yatim, dapat uang 10 miliar, ya, untuk operasional, kasih makan beras sama sayur, sisanya beli mobil mewah, beli rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Ini jahanam. Sama saja memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Ini kaidahnya. Akan tetapi kalau dia orang yang berkecukupan, ini dia, ada adabnya. Ya, ternyata dia punya pekerjaan, pegawai negeri sipil, punya usaha, dia merawat anak yatim, sudah cukup anak istrinya dengan gajinya. Apa yang harus dia lakukan? Falyasta'fif, jauhi, jangan diambil duit tadi. Ini peringatan dari Allah dalam surat An-Nisa. Baca, kalau tidak percaya. Bukan ibu yang dirahmati Allah, berarti ada adab. Banyak orang yang mengelola harta sedekah, tapi nggak tahu kaidah dalam mengelola harta sedekah. Dan hati-hati dengan harta sedekah yang diatasnamakan untuk anak yatim. Sembarang memakannya, ya'kuluna fi butunihim nara. Seakan-akan mereka memasukkan ke dalam perut mereka bara api. Oleh karena itu Allah ingatkan, kami ulangi, falyasta'fif. Yang punya kelapangan rezeki jangan dekati, jauhi. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia fakir, boleh dia makan tapi dengan cara yang ma'ruf, namun bukan untuk bermewah-mewahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita baru sampai kepada poin yang kedua, yakni al-qalbul mayyit, hati yang mati. Insyaallah poin yang berikutnya akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kami mohon maaf, yang benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.